Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ismail. Siang. Ya, hari ini kami akan melaksanakan coaching ya, sebenarnya observasi kegiatan coaching di kelasnya Pak Ismail. Jadi sebelum saya melihat observasi kepada Pak Ismail, ada hal yang saya akan tanyakan di observasi ini. Nah, dalam pembelajaran yang akan Pak Ismail laksanakan nanti, tujuan pembelajarannya apa itu? Kalau tujuannya sesuai DRPP itu memahami tata surya dan sistem tata surya terhadap gerak rotasi dan revolusi, dan kemudian melalui kegiatan pembelajaran praktikum peserta didik itu dapat mendemonstrasikan bagaimana tata surya itu bekerja. Itu tujuannya. Oke, tujuannya baik sekali ya. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangan dari pembelajaran Kalau areanya lebih ada dua ya, minimal dua. Nah, yang saya akan lakukan adalah ini. Pertama, mengembangkan bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari guru atau tidak dari buku. Jadi nanti akan saya berikan bentuk lain dalam belajar. Di bentuknya video, nanti siswa belajar dari video. Itu yang akan saya kembangkan pertama. Kemudian selanjutnya adalah kerja kelompok. Karena sekarang ini anak-anak ini susah sekali untuk kerjasama, untuk menang dengan orang lain. Maka pembelajaran yang akan saya berikan adalah bentuknya kerja kelompok. Nanti akan mereka berkolaborasi untuk saling bekerja sama untuk menyelesaikan bagaimana pembelajaran. Berarti area pengembangan yang akan dikembangkan yaitu tentang cooperative learning ya, artinya belajar kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian apa strategi yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan kegiatan ini? Nah, strateginya adalah pertama, anak-anak itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian saya sesuaikan kelompok itu berdasarkan kemampuan, di mana yang tinggi, rendah, dan sedang itu secara heterogen, berbeda-beda. Tapi di setiap kelompok itu ya ada tiga-tiganya itu, supaya bisa saling transfer pengetahuan. Kemudian di dalam kelompok ini mereka ya kerjasama itu. Tujuannya seperti itu. Ya, berarti strateginya kita membagi kelompok lah ya, kelompok secara heterogen ya, yang akan dikembangkan untuk pengembangan cooperative learning mereka, sehingga mereka saling membaur ya, antara yang pengetahuan rendah, sedang, dan tinggi, bisa saling berkomunikasi. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan di awal observasi ini. Nah, nanti saya akan menyaksikan pada saat observasi kegiatan pembelajaran Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail. Ya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita seperti biasa ya. Semuanya sehat? Sehat ya? Ada yang belum makan? Saya Belum makan apa? makan nasi maksudnya. belum makan Belum. Udah makan semua ya? Berarti siap belajar ya? Siap. Oke. Pertama karena ini jam kedua, kita berdoa dulu, tapi doanya dalam hati aja. Oke? Ya, silakan dipimpin sama ketua kelas. Ya. Selesai. Oke. Oke, sebelum mulai belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, sama-sama berdiri semua. Ya, lihat teksnya di layar ya. Padamu
Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengerti bagimu negeri, jiwa raga Oke, duduk semua nak ya. Nah. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Mana pena Bapak ya? Di sini kah? Oh iya. Yang tidak hadir siapa? Arya? Kayaknya ada tadi. Hadir semua. Hadir ya, hadir semua. Bapak absen dulu. Hari Kamis ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita ingat-ingat dulu ya kemarin kita sudah belajar IPAS tentang apa ya kemarin ya. Coba tentang ekosistem ya. Apa kemarin? Ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Yang ada yang abiotik, ada yang biotik. Apa itu abiotik? Yang tidak hidup. Yang biotik yang nah, kalau yang tidak hidup apa aja contohnya? Betul. Air, cahaya, listrik, tanah, angin, apalagi? Batu sudah, kayu, pasir. Kalau yang hidup? Nah, kelompoknya manusia, hewan, dan ya tumbuhan tuh pohon segalanya. Ya itu juga makhluk hidup ya. Nah kemarin juga sudah belajar tentang energi alternatif ya. Kita bisa buat energi alternatif dengan cara apa yang pertama kemarin? Apa coba lihat buku kalian nak? Sambil dibuka bukunya ya. Apa energi alternatifnya yang pertama kemarin? Energi surya. Energi bukan surga, surya. Ya, surya ya. Energi matahari ya. Jadi kita bisa dapat energi listrik dengan cara menggunakan panel surya ya, diambil. Nah, disimpan dalam baterai. Gitu ya. Nah, terkait hal itu, kita sekarang belajar lebih jauh ya. Kita belajarnya enggak di sini, tapi di sana. Di mana? Di langit. Ya. Kita mau terbang ke langit sekarang. Nah, sebelum ke sana coba Bapak ingin kalian berpikir dulu. Ya. Kenapa ada siang, kenapa ada malam? Coba. Nah, kenapa maksudnya begini? Kenapa kalau kita itu ada waktunya ganti 12 jam siang, 12 jam malam. Kenapa enggak siangnya lebih banyak gitu kan? Kita mau gerak terus. Kenapa kok jadi dua begitu? Kenapa? Energi tidur ya. Karena memang Allah menciptakannya begitu kan. Tapi kenapa bisa seperti itu maksud Bapak? Kenapa bisa 12 jam ini? Kenapa enggak misalnya tiba-tiba satu hari misalkan jam siangnya itu 20 jam misalnya. Panas saja kita tidur 4 jam doang. Pernah enggak begitu? Enggak. Enggak ya? Enggak pernah kan? Nah, itu nanti kita tahu kenapa kok bisa itu ya Pak ya. Kenapa ada siang ada malam ya. Pernah enggak kalian melihat ke langit? Pernah. Nah, di langit itu selain matahari ada apa aja sih? Ada bulan, kemudian Bintang. ada bintang. Ada matahari. Nah, bintang itu kecil apa gede? Gede apa kecil? Pernah ngelihat bintang secara langsung? Enggak, ngelihatnya dari sini ya. Pakai mata telanjang ya gini ya.
Sebetulnya bintang-bintang itu gede ya. Ada yang sebesar ini, ada yang sebesar rumah, ada yang sebesar lapangan, macam-macam. Jadi nanti banyak benda-benda langit yang kita temui nanti ya. Oke. Ini duduknya sudah berkelompok ya. Ini Bapak bagikan LKPD. Jadi nanti kalian pertama adalah melihat video ya, belajar melalui video ya. Jadi kalian pahami dulu itu, nanti kalau ada yang belum paham nanti Bapak jelaskan tambahannya ya. Nanti dari video itu kalian ada tugas-tugas yang harus diselesaikan ya di sini di LKPD-nya. Nggak banyak ya. Ini kerjanya harus berkelompok ya, nggak boleh masing-masing ya. Ini. 1, 2. Nah, tulis anggota kelompoknya dulu, Kela. Iya, di situ di depan kelompok berapa. Ini bahan belajarnya. Ya, sudah tulis namanya belum? Oke, sama-sama kita lihat video ini ya. Nah, nanti diperhatikan ya. Nanti ada apa aja yang ada di tata surya ya. Ada planet apa, dipahami ya, sifat-sifat planetnya apa. Ya, nanti ya. Oke. Perhatikan ya. Tata surya. Halo teman-teman, salam Naomi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ya. Paham belum? Ada yang nyangkut? Ada yang nyangkut nggak? Nah, tadi kita bahas tentang apa? Tata surya. Apa sih tata surya itu? Apa tata surya itu tadi? Kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, matahari di peta surya itu sebagai apa dia? Pusat dari tata. Nah, kalau pusat itu berarti dia tengah-tengahnya. Ini Bapak nih, ini ada Rapi, ada Fikri, Aliandi gitu ya. Jadi mereka berkeliling. Nah, ngelilingin Bapak kayak Ka'bah itu gini. Ya. Nah, kegiatan keliling-keliling gini namanya revolusi, ya. Itu ada waktunya, setiap planet itu beda, ya. Setiap planet itu punya namanya jalur sendiri-sendiri. Ya, dia muternya itu sesuai itu. Kalau apa, Nak? Nah, ya enggak, dia terus muter terus. Kan kita bumi udah berapa tahun ini? Udah 2000 berapa? Nah, berarti sudah 2024 kali dia berputar matahari. Nah, kemudian yang ini selain dia keliling begini, juga dia berputar di porosnya. Jadi dia begini juga di tempatnya nih. Seret, muter gini, di tempatnya begini.
kalau ada apa ya? Nah, ini misalnya ya. Jadi putar gini di tempatnya gini. Sambil dia berkeliling tuh muter-muter begini. Itu namanya rotasi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya siang malam. Nah, mataharinya diam, buminya yang muter gini, ya kan? Nah, muka kita di sini nih, misalnya ini daerah kita. Ketika kita ngadep matahari berarti siang. Gitu ngadep sini, jadilah malam, ya kan? Karena mataharinya nggak ada tuh, kita ngelihatnya nggak ada tuh kan di sini. Nah, gitu. Nah, ketika gini, oh pagi lagi, siang, sore, malam lagi. Nah itu, ya itu rotasi namanya. Ya, tadi ada berapa planet yang mengelilingi? Nah, ada 8. Sebutkan apa nak? Yang pertama paling dekat. Apa? Nah, setiap planet itu punya ciri-ciri ya masing-masing ya kan? Nah, ciri-ciri yang paling dekat tadi Merkurius, apa cirinya dia? Bentuknya kecil betul, bahkan lebih kecil dari bulan. Nah, yang kedua adalah Venus ya. Venus itu planet kedua, isinya dia karbon dioksida. Nah, ya, ibaratnya itu kendaraan bermotor keluar asap. Nah, asapnya itu di sepanjang Venus itu semuanya asap kayak gitu. Bayangin bisa napas nggak kita? Enggak ya. Ya, yang ketiga ada planet kita, planet Bumi ya, atau sebutannya planet biru ya. Ya, kalau dari jauh warnanya biru nak. Coba kalian ke angkasa agak jauh dulu. Coba lihat, bener nggak? Itu bukan bumi. Bumi yang ini. Yang keempat adalah Mars ya. Planet merah ya. Karena warnanya merah. Ya. Dia mengandung besi, karena besi semua, besinya karatan. Nah, kalau kalian lihat besi karatan kan warnanya kuning-kuning gitu ya. Nah, sama di Mars juga begitu. Ya. Yang kelima ada Jupiter, planet terbesar ya. Itu bentuknya dari gas hidrogen dan helium ya. Dia banyak cairan di sana ya. Lembab, cair lembab tapi beracun buat manusia. Ya. Kalau kalian lihat gambar ini yang kecil bulat ini adalah badai abadi nah ya. Jadi dia tuh badai nggak pernah berhenti-berhenti. Kalau kita di sini hujan besar ada angin besar gitu ya. Nah, itu berarti kan kalau di sana nggak berhenti-berhenti. Jadi berputar aja sana. Nah, ini berbahaya sekali buat makhluk hidup ya. Lalu planet keenam itu ada Saturnus ya, yang punya cincin. Ya, bukan cincin ini ya. Jadi dia mengelilingi dia. Jadi setia dia tuh, cincinnya muter ikut dia. Pak, berarti ada mesinnya. Ya. Ada besi, batu dan lain-lain. Apa? Ya, cincinnya itu bekas-bekas yang hancur-hancur, planet hancur, satelit, bulan yang hancur, pokoknya batu-batuan yang keliling ke dia. Gas ya, gas-gas juga. Lalu yang ketujuh ada Uranus ya. Uranus tuh dia juga punya cincin sebetulnya, tapi cincinnya begini. Nah, bukan begini. Ya. Jadi begini dia cincinnya. Unik dia. Dia nggak dijelaskan bahannya. Lalu ada Neptunus ya, angin badai ya. Paling berangin, jadi angin semua itu isinya di Neptunus. Oke, selanjutnya kita lihat LKPD-nya. Kita mau buat model tata surya ya. Oke, alat dan bahan pembuatan proyek sudah siap belum? Coba kita cek satu-satu. Oh, ya, Bapak bagikan dulu. Ini ada gabusnya, ini gabus atau bahasa ininya styrofoam. Yang kedua adalah gambar planet, sudah siap ya? Coba dilihat tuh gambar planetnya nak. Dibagi tugas, ada yang ini ngecek ini, ada yang baca. Lalu ada kertas karton hitam, mana kertas karton hitamnya mana? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah lengkap. Lanjut ada kardus. Nah, tuh. Oh ya, kardus. Hah? Oke, selanjutnya ada lidi.
Siap? Ya, nanti jangan dipotong dulu. Ya. Itu lidi dari situ ya. Oke, lanjutnya lem. Lem. Oke, sip. Lalu spidol dan krayon atau krayon ya. Ya, sip, nggak apa-apa. Lalu gunting cutter. Udah? Oke, ya. Oke, dilihat langkah-langkahnya nak ya. Mulai langkah pertama. Coba sama-sama dibaca dulu, Hafiz dibaca, Pis. Langkah pertama ngapain kita, Pis? LKPD, Pis. LKPD. Ya, makanya dibagi tugas. Ayo perhatikan kelompok lain. Ya, baca. Nah, ini langkah percoba. Langkah kerja. Ya, oke, udah. Nomor 2, Pis. Lanjut, Pis. Lapisi styrofoam. Ya, sekarang lapisin dulu. Lapisin itu busanya dengan karton hitam. Tuh, kayak kelompoknya Gil nih. Jadi, habis itu dilipat dulu pinggirnya, baru dipotong. Jadi ada garis dia. Nah, dilipat dulu, baru dipotong lipetannya. Nah, yang lain memotong yang itu, planet-planet, gambar planet. Ya, dibagi tugas, karena itu lama juga. Ya, awas ya, hati-hati guntingnya. Udah deh. Nah, potong dulu deh. Garis nggak sih? Mana garis lah? Udah kok nggak ada. Pak, kalau udah kayak gini gimana? Yang kedua, apa yang kedua? Kelihatan nggak deh? Kelihatan deh. Ini kelihatan. Guntingnya nggak ada yang gede lah, nak. Nggak ada yang gede, tak? Apa? Guntingnya. Ini minjem nih. Jadi ini kalau besar kan dia jangkauannya panjang tuh, gini tuh. Alah. Kelihatan nggak pakai itu? Dilapisin kertas dulu. Udah dilem. Ya, dilem. Dilem ya. Nanti buatnya tuh gini, nak. Ya, seperti ini caranya. Lihat sini ya. Nah, ini sistem tata surya. Nah, gini. Nanti di sini ada matahari. Nah, di sini ada garisnya. Enggak terang. Enggak, ini pakai krayon garisnya ini nanti. Nah, gitu, cukupin. Pakai krayon. Sini kan? Nah, gitu. Ya. Apa? Terserah kalian. Nanti ini ada planet sini, sini. Nah, gitu tuh ya. Kayak papan tulis tuh. Jadi kecil-kecil. Pis, kamu ngapain, Pis? Jangan diem aja. Semuanya bergerak. Nih, Pis. Nih, gini, Pis. Kerjaanmu tempelin aja ini, sini, terus pas. Sudah belum? Sudah belum? Sudah beres semua? Kelompok 2 udah belum? Ya. Oke, sudah, silakan duduk kembali ke tempatnya.
Duduk. Yang acak-acakan biarin dulu, nanti kita bersihkan sama-sama. Oke. Silakan dilihat di LKPD, itu ada pertanyaan. Coba lihat LKPD-nya. Ayo LKPD-nya lihat. Lihat LKPD-nya. Ada pertanyaan pertama itu, LKPD. So, apa yang kamu ketahui tentang sistem tata surya? Jawab di LKPD-nya. Tulis. Ya. Sudah, nomor 2. Sebutkan urutan planet dalam sistem tata surya dari yang terdekat sampai yang terjauh. Ayo, dari yang terdekat sampai terjauh, tulis jawabannya. Nomor 5. Nomor 5 itu apa perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Tulis itu. Senang, capek. Ya. Menurut kamu tulis. Nomor 5. Nomor 5 masing-masing. Ya, sini. Ini nah, LKPD-nya sudah sini. Kumpul ya. Nah, oke, sip. Oke. Sudah? Nah, duduk, perhatikan Bapak. Salah satu kelompok ya boleh menunjukkan hasilnya ke depan sini, boleh. Siapa kelompok siapa? Oke, kelompok 4 mau. Satu aja ya. Satu aja karena udah siang, ayo. Kami dari kelompok 4. Itu teman-temannya kan situ ngadep sana. Ya, nih. Menunjukkan hasil tentang. Nah, jadi tata surya itu adalah bulan. Ya, ada apa aja planetnya? Tunjuk, tunjuk. Terus? Apa yang kecil merah itu? Mars. Terus? Jupiter. Terus? Apa? Ayo, apa itu? Nah, yang lain apa? Tahu nggak itu? Yang ada cincin. Saturnus. Terus yang ada satu lagi? Uranus. Terakhir? Neptunus. Oke, sudah. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Bagus nggak? Gini. Nah, lumayan lah. Lumayan ya. Udah, yang lain sini dikumpul dulu tugasnya. Sini. Ini dari kelompok 3. Bagus nggak? Bagus nggak kelompok 3? Bagus. Dari kelompok 2 bagus nggak? Bagus ya. Ada bintang-bintangnya. Ini kelompok 1. Bagus ya. Oke. Kita sudah di penghujung kegiatan. Ayo kembali ke tempatnya dulu. Kita refleksikan kegiatan kita hari ini ya. Kita sudah belajar tentang tata surya ya. Ada berapa planet di tata surya kita? Ada 8. Coba sebutkan dari yang terjauh. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Merkurius ya. Tuh. Oke, dihafal ya ini ya. Lalu planet-planet ini selain dia mengelilingi matahari juga dia melakukan apa? Gerakan begini tuh. Yang begini di tempatnya rotasi. Ya, ini gerak berputar pada porosnya. Oke. Coba Bapak tanya, kegiatan hari ini seru nggak? Capek nggak? Capek ya, nggak apa-apa. Sedang? Ya. Menurut kalian apa kurangnya kegiatan ini nak? Apa kendalanya dalam kegiatan ini? Coba Bapak pengen tahu kendalanya apa? Ya temannya mainan aja. Ya enggak? Ya. Kenapa? Harus kerja sama dong ya. Itulah kegiatan kita hari ini nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian pelajari. Oke. Kalau ada salah-salah Bapak mohon maaf.
Ya, tepuk semangat dulu ya. Semangat siang ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat siang. Oke, demikian kegiatan hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Selamat siang Kak Ismail. Ya, setelah saya menyaksikan kegiatan pembelajaran Ismail di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berlanjutan dari coaching kita ya. Kemarin kita sudah melakukan coaching di pra dan sudah sangat observasi, dan hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Ismail lakukan, apa yang sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan kemarin melaksanakan sesuai tujuan ya. Jadi ada media-media yang digunakan. Jadi kemarin sudah melakukan belajar melalui video. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah membuat model alat peraga sesuai dengan apa yang visual lihat di video. Itu yang dilakukan. Oke, jadi sesuai dengan tujuan RPP yang sudah dibuat ya, atau modul ajar yang sudah dibuat ya, dengan menghasilkan siswa bisa belajar mengenali tata surya itu dengan media video dan model yang mereka lakukan sendiri. Oke, dari yang sudah berjalan, pembelajaran yang sudah berjalan tersebut, apa yang menurut Pak Ismail yang perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan sih apa ya, ketergantungan siswa itu ya. Jadi siswa itu biasanya tergantung dari gurunya. Kalau gurunya masih kerja baru anak mau belajar. Padahal kan siswa itu bisa belajar dari sumber lain. Perlu ditingkatkan ini adalah kesadaran dari guru untuk mengenali anak. Oh, belajar bisa dari mana aja. Iya, sumber belajar mereka. Bisa dipelajari. Itu yang tidak dengannya memperkaya pengetahuan mereka lagi ya, memperkaya mereka lagi untuk meningkatkan motivasi diri kita untuk belajar. Nah, bagaimana dalam kegiatan tersebut, bagaimana Pak Ismail dapat melaksanakan pembelajaran agar dapat meningkatkan kesadaran oleh siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut atau mindfulness-nya? Caranya Iya, menghadirkan kehadiran penuh mereka. biasanya sih caranya itu adalah mengadakan pembelajaran yang menarik, entah dengan video entah apa yang menarik lah intinya. Kemarin sih ketika saya ada video anak serius ya, semuanya ngeliatin, tidak kayak biasanya kalau ceramah kan kadang siswanya ngobrol. Saat video itu anaknya semuanya fokusnya ke layar. Ya, artinya ke hal positif ya, hal positif yang Memberikan kegiatan yang menarik. Iya. Ya, dari hal-hal positif tantangan yang sudah Bapak Ismail lakukan tersebut, apa upaya yang akan dilakukan Pak Ismail untuk meningkatkannya dari untuk kebaikan kekurangan yang sudah ada? Kalau kekurangannya sih kemarin ada beberapa siswa yang dia tidak bisa kerjasama, itu kan kegiatan kerjasama. Jadi kemarin saya sempat salah mengelompokkan. Jadi anak-anak satu kelompok itu isinya ada yang tidak aktif, nah, satu kelompok itu jadi mereka kesulitan dalam menyelesaikan itu. Nah, kemungkinan upayanya adalah memang betul-betul guru itu melihat masing-masing siswa itu kondisinya bagaimana dan mengelompokkan dengan tepat. Mungkin itu salahnya. Dalam pembuatan kelompok ya, pengaturan posisi kelompok, pembagian tugas pengaturan kelompok yang cukup maksimal ya. Nah, dari upaya yang sudah Bapak rencanakan ini, kapan akan dilaksanakannya? Kapan dulu itu Ya, hari yang waktu dekat ataukah? kalau untuk waktu dekat sih kayaknya sekarang lagi fokus ke bahas soal ya. Iya. Bahas itu kegiatan kelompok bersama. Ada dari sini.
mudah-mudahan segala rancangan yang sudah Pak Ismail lakukan untuk evaluasi bisa dilaksanakan ke depannya dan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih Pak Ismail, selamat siang.